Assalamualaikum, Bu Lia Pak Lukman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Waalaikumsalam. Bu Nini, Alhamdulillah, alhamdulillah Wassalam. baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya, di mana di sesi ini Bu Lia itu bertindak sebagai coach, kemudian Pak Lukman sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai observer. Nah, sebelum pelaksanaan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya utarakan dulu ya Bu ya, yaitu mengenai rubrik penilaian, di mana di sini saya akan mengamati dan menilai praktek coaching yang akan Ibu Bapak laksanakan, apakah sudah sesuai alur perintah atau belum, kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain kedua hal tersebut, ada juga yang saya amati dan nilai, yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diutarakan oleh coach, dan kemudian respon dari coach itu seperti apa. Di sini untuk kuliah, yaitu sebagai coach, saya akan mengutarakan dulu 3 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bulia dalam praktek coaching ini? Baik, Bu. Insya Allah, saya ingin mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan secara aktif, dan juga memunculkan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk spesifiknya, saya ingin kompetensi bisa memunculkan pertanyaan berbobot untuk coach, Bu. Oh, baik. Untuk pertanyaan terakhir dalam observasi ini, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dalam coaching ini? Indikator yang bisa nampak atau terukur diantaranya adalah saya bisa mendengarkan secara aktif dan juga memunculkan pertanyaan berbobot di mana nanti coach itu terpancing atau tereksplor ya Bu dari jawaban-jawabannya sampai akhirnya nanti tujuan dari coaching ini tercapai yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang coach alami. Gitu Bu. Baik, Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya silakan untuk Bulia dan Pak Lukman untuk memulai praktek coaching. Silakan, Ibu Bapak. Baik, Bu, Ya, terima kasih Bu Bu Nini. Nini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum, selamat siang, Ibu Lia. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Lukman. Alhamdulillah baik. Semoga Pak Lukman juga baik dan sehat-sehat selalu ya Pak Lukman ya. Ya, amin. Oke, Alhamdulillah baik ya, Bu. Ibu sehat-sehat juga ya, kan hari ini ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Iya Pak. Ada apa nih kira-kira Pak Lukman? Oke, baik, Bu. Maaf, Ibu, saya datang ke sini ingin berbagi cerita. Sekalian Hmm, mencari solusi terkait dengan saya sendiri dalam kegiatan KBM di kelas, Bu. ya. Kebetulan Ibu kan guru yang sudah lumayan berpengalaman ya. Jadi saya ingin sharing ya, mencari solusi dibantu oleh Ibu Lia ini. Begitu, Bu. Baik Pak Lukman, mudah-mudahan ya. eh, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan percakapan di sesi coaching ini dengan baik. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Lukman dapat dari percakapan kali ini? Oke, baik, Bu. Saya ingin dari percakapan ini, Mhm. saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan di KBM saya ini ya, Bu ya. Jadi eh, begini, Bu ya. Saya sudah mengajar di sekolah ini kan lumayan sudah lama. Kemudian saya sudah senang melihat pencapaian anak-anak di sekolah saya, Bu. Begitu, Bu. Hmm, pencapaian seperti apa nih yang Pak Lukman maksud ya? Oh iya ya. Jadi begini, Bu ya. Saya
senang anak-anak itu sudah dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang lancar, Bu, ya. Dan konsisten mereka itu anak-anak, baik sesama teman-temannya, kemudian sama guru. Namun di balik itu ternyata ada ada masalah dengan penguasaan kosakata yang bahasa Indonesianya, Bulia, ya. Anak-anak itu kosakatanya menurut saya kurang kosakata bahasa Indonesianya, Ibu. Nah, itu Bu yang menjadi permasalahan saya itu, Bu. Begitu, Bu. Oh, boleh boleh saya simpulkan ya, Pak Lukman, berarti anak-anak itu bagus di bahasa Inggris, namun kurang mahir ya, kurang mahir berbahasa Indonesianya. Begitu Pak Lukman ya? Iya, betul, betul, Bu. Betul. Oke, kira-kira nih menurut Pak Lukman dari pengamatan Pak Lukman ya, apa sih yang membuat anak-anak itu kurang mahir dalam berbahasa Indonesia? Padahal kan bahasa Indonesia itu bahasa ibunya ya, bahasa nasionalnya dari anak-anak ya. Kenapa bisa begitu ya Pak Lukman ya? Iya, iya. Iya, nah ini kalau menurut pengamatan saya sih ini ya, Bu, ya. Jadi ketika pelajaran IPS gitu, pelajaran yang pengantarnya pakai bahasa Indonesia, ada PKN gitu. Nah, itu anak-anak itu dalam memahami kalimat-kalimat atau kata-kata bahasa Indonesianya itu, misalnya contohnya misalnya gini, ada anak-anak bertemu dengan kata merebus, kemudian mendidih misalnya, atau di PKN sering ada kata tenggang rasa, itu kemudian ada kata-kata lain yang lainnya misalnya, itu ketika menemui soal-soal berbahasa Indonesia yang ada kata-kata tersebut di antaranya ini ya Bu, saya harus ini, jadi harus anak-anak bertanya gitu, selalu bertanya, dan maksudnya apa sih Mister ini, merebus itu apa sih? Nah akhirnya kan saya jadi menjelaskan dulu itu menjelaskan dulu dengan menjelaskannya saya dengan pengantar bahasa Inggris jadinya kan, jadi Hmm. em, merebus is like that gitu kan. Jadi gitu kan, jadi menjelaskan lagi, jadi memakan waktu gitu Bu, ya, memakan waktu. Iya. Anak-anak pun hasil ulangannya menjadi kurang baik Hmm. nilainya. Nah, gitu, itu kurang baik jadi nilai-nilai hasil ulangannya gitu ya Bu Lia. Kira-kira nih Pak Lukman, ada mungkin ada hal prinsip apa nih kira-kira yang membuat anak-anak itu menjadi kurang bisa berbahasa Indonesia gitu? Apa yang belum dilakukan atau belum belum didapat oleh anak, Pak? Oh iya iya Bu, gimana ya, kalau berdasarkan ini sih, observasi saya sih mungkin anak-anak juga ini ya kali ya, frekuensi membaca buku-buku yang berbahasa Indonesia sepertinya masih rendah frekuensinya kali ya, kurang sering gitu kali. Atau Mhm. gini juga, membaca buku paket yang berbahasa Indonesia masih jarang bisa begitu, atau dari guru sendiri pemberian penugasan pelajaran-pelajaran yang berbahasa Indonesia sepertinya masih kurang banyak barangkali ya. Kurang banyak penugasan-penugasan dalam berbahasa Indonesianya ya. Begitu di Kurang kuliah. berimbang ya, Pak. Kurang berimbang kelihatannya, kurang berimbang. Iya, baik, Pak Lukman. Nah, kita balik lagi nih ke permasalahan tadi ya. Kira-kira nih, Pak ya, bagaimana sih menurut Bapak ya caranya supaya anak-anak itu bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesianya, Pak? Oke, baik. Jadi seperti sepertinya karena memang kurang himbauan ya dari guru-guru, terutama yang pelajaran, kurang himbauan dan kesempatan untuk apa, mengintensitas dalam pelajaran yang berbahasa Indonesia itu kali yang masih harus ditingkatkan ya, sepertinya menurut saya itu Bu. Begitu Bu. Hmm.
Kira-kira nih, langkah apa yang bisa atau aktivitas apa gitu Pak yang bisa Pak Lukman berikan kepada anak supaya mereka tuh bisa meningkatkan kemampuan bahasa Indonesianya? Oh iya iya iya. Aduh, gimana ya? Eh Barangkali menurut saya harus menyediakan, merancang gitu ya, Bu ya, merancang aktivitas-aktivitas dan waktu agar mereka itu anak-anak itu apa namanya secara tidak langsung membaca buku-buku yang berbahasa Indonesia yang lebih banyak kali ya Bu ya. Jadi Hmm. terutama dari guru tentunya itu tadi apa ya, menyediakan aktivitas atau jadi kayaknya sepertinya saya harus merancang lagi gitu yang terus anak-anak sehingga terstimulasi terus akhirnya mau nggak mau membaca buku-buku yang berbahasa Indonesia kali. Kemungkinan begitu Hmm. kuliah ya. Ya ya. Kira-kira bentuk aktivitasnya tuh apa ya Pak ya? Yang bisa dilaksanakan oleh anak gitu. Setelah saya pikir-pikir ya, saya berencana gini Bu, saya akan menugaskan anak-anak untuk pelajaran IPS, bahasa Indonesia dan yang PKN itu Bu. Saya akan berikan tugas yang lebih banyak kali Bu. Seperti itu Bu. Hmm. Akan diberikan tugas membaca buku bahasa Indonesia ya Pak ya? Begitu Pak. Jadi begini, misalnya begini, untuk pelajaran bahasa Hmm. Indonesia, saya akan memberi tugas Hmm. membaca cerita fiksi misalnya, membaca cerita Hmm, fiksi ya, ya, ya. minimal seminggu 2 judul kali ya, dua buku atau 2 judul. Hmm. Terus setelah membaca itu saya akan berikan template gitu, template eh, anak-anak menulis resumenya dari buku yang dia baca. Kemudian Hmm. resumenya itu bisa dipresentasikan di depan kelas, ya di depan kelas. Atau bisa juga begini ya, apa memberi tugas kelompok. Ya selain individual juga bisa memberi tugas kelompok untuk membuat ini misalnya drama gitu yang hubungan dengan pelajaran IPS misalnya. Membuat drama, drama kebetulan kelas 5 itu banyak peristiwa-peristiwa sejarah itu ya. Hmm. Perundingan-perundingan atau apa itu perlawanan rakyat ke apa itu yang agresi militer itu. Jadi Oh bisa ya, kayaknya ya. bisa itu membuat drama, kemudian ada skenarionya, menulis skenario, terus divideokan atau ditampilkan langsung itu. Saya pikir kayak ini mungkin efektif, maka saya akan coba. Bu. Jadi dengan begitu kan otomatis eh, bahasa Indonesia terpakai gitu ya, terpakai. Ya. Mungkin kurang lebih itu kali, eh, kurang lebih itu Bu, rencana saya itu, Bu Dia. Ya. Ide yang sangat bagus, Pak Lukman ya. Saya setuju sekali dengan konsep pembiasaan ke anak ya, dengan memberikan tugas itu. Kira-kira ada bentuk aktivitas lain nggak, Pak, selain itu? Masih ada sesuatu yang terpikirkan nggak oleh Pak Lukman nih? Oh, kayaknya ada aktivitas lain nih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca anak terhadap buku berbahasa Indonesia dan juga yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa Indonesia. Apalagi ya, Pak, kira-kira ya bentuk aktivitasnya ya? Apa ya? Mikir dulu ini bentar. Oh iya 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 ya saya jadi ingat nih. Saya ingin ada semacam apa ya? Mengadakan suatu event kali ya, event atau kegiatan gitu. Misalnya, jadi dalam seminggu kegiatannya misalnya apa nih? Apa pekan buku kali ya? Pekan buku tidak harus dikaitkan dengan bulan bahasa kali.
bulan bahasa kan Oktober ya, Pekan Buku. Jadi kegiatannya itu Pekan Buku itu atau Book Week itu misalnya begini, dalam satu minggu misalnya kegiatannya yang berhubungan dengan buku, baik itu membaca, setiap hari membaca atau pas anak-anak masuk pagi dikasih 10 menit pagi sebelum mulai pelajaran membaca, gitu, membaca serentak gitu seluruh Hmm. dari kelas 1 sampai kelas 6 kali ya. Tentukan misalkan kasih pakai tanda bel, teng jam 7.30 semua sudah memegang buku apa saja dalam 10 menit baca gitu. Kemudian ada lagi kegiatan membuat cerita atau mendesain cover buku misalnya ya, mendesain misalkan berkelompok 3 orang mendesain seolah-olah kalau mau membuat buku mendesain covernya dulu yang menarik seperti apa. Nah, nanti dengan mendesain cover itu pakai kertas A3 itu atau karton yang lebih gede, kan berkelompok itu nanti kalau udah jadi bisa digantung-gantung itu di depan kelas, di koridor sekolah atau apa digantung-gantung itu kan jadi rame mungkin bisa bisa kali itu ya Bu ya. Kemudian ini juga apa body reading Iya, itu jadi misalkan anak kelas 6 datang masuk ke kelas 3 nih membacakan cerita ke adik kelasnya membacakan cerita. Jadi adik kelasnya mendengarkan, kakak kelasnya membacakan cerita ke adik kelas. Jadi di jadwal itu misalkan kelas 6 membacakan kelas 3, kelas 5 membacakan ke kelas 2, kelas 4 membacakan ke anak kelas 1 gitu. Nah, nanti saya akan diskusi coba ke kepala sekolah sama teman-teman sejawat nanti membuat apa dibentuk kepanitiaan gitu. Mungkin kegiatan itu kali ya yang lebih efektif kali ya, Bu Dia ya. Itu kali Bu. ya, luar biasa Pak Lukman, itu kegiatan kreatif yang sangat bagus ya. Insya Allah dengan seperti itu, mudah-mudahan anak-anak terlibat aktif ya, Pak Lukman ya. Nah, selanjutnya siapa aja nih kira-kira yang terlibat dalam aktivitas tersebut yang akan Pak Lukman laksanakan nanti untuk meningkatkan minat baca anak terhadap buku berbahasa Indonesia atau juga untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa Indonesia, kira-kira siapa aja nih yang akan terlibat? Ya tentu saja ini menurut saya nanti ya kebetulan saya akan ngajari kelas 5 paralel ada 4 kelas tuh. Saya akan mengajak Hmm. teman-teman satu level untuk berkolaborasi melaksanakan rencana kegiatan ini dan mengajak guru-guru bidang studi seperti yang non guru kelas kali ya, yang non guru kelas nanti saya ajak ya membentuk kepanitiaan kali ya Bu. Ini sama ya kurang lebih seperti itu rencananya Bu Lia. Baik Pak. Kira-kira Pak Lukman butuh waktu berapa lama nih untuk bisa melakukan itu? Atau mau kapan nih dilakukannya? Eh, rencananya secepatnya Bu. Kebetulan kan hari ini minggu ini libur awal puasa 1 minggu. Nanti begitu masuk kan udah anak-anak udah setelah masuk term 4 ini, term 4 setelah setelah mid semester ini, setelah dibagikan rapot mid semester nanti tanggal 29 sudah mulai term 4 nanti saya akan langsung itu ketemu kepala sekolah kemudian membentuk kepanitiaan sama sama guru-guru bidang studi yang lain, guru teman-teman separalel nanti yang untuk pelajaran IPS gitu, pelajaran bahasa Indonesia misalnya gitu. Rencananya sih tanggal 29 Maret nanti, Bu Lia. Gitu, Bu. Ya. Oke, baik Pak Lukman. Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik ya ikhtiarnya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia anak-anak.
ada lagi mungkin Pak Lukman yang akan disampaikan atau ditanyakan? Baik Bu. Jadi saya kira cukup ya Bu ya. Cukup. Terima kasih banyak dari awal. Mudah-mudahan rencana saya nanti bisa lancar ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Kuliah sudah mendengarkan masalah-masalah saya. Setelah sekian lama ini saya mendapati murid-murid yang terus terang saya prihatin banget ya, bahasa Indonesia udah Iya. keren banget bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesianya malah kurang itu loh. Padahal bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, itu nanti khawatir nanti ke depannya anak-anak ini ketika di sekolah lain atau di institusi lain nanti semakin besar jadi kurang bagus bahasa Indonesianya. Kemudian saya akan berencana akan meningkatkan lagi dalam pemberian tugas-tugas di pelajaran yang berbahasa Indonesia. Selain itu juga akan mungkin membuat mencoba satu dulu sih, itu pekan buku dulu. Setelah itu nanti akan dievaluasi dulu seberapa ininya efektifnya, mungkin itu Bu. Begitu Bu Lia. Baik Pak Lukman, Alhamdulillah ya sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Saya sendiri amazing ya, luar biasa Pak Lukman itu bisa memunculkan ide-ide untuk menyusun aktivitas yang menarik bagi siswa tentunya ya Pak Lukman ya. Selain pembiasaan di kelas secara reguler, juga tadi Pak Lukman sudah memunculkan aktivitas yang menarik bagi siswa yaitu mengadakan pekan buku ya Pak Lukman ya. Ya, Betul, betul. selamat berjuang Pak Lukman. Selamat menjalankan misinya. Tetap semangat. Oke, terima kasih banyak Bu Lia. Ya, Mohon doanya sama-sama supaya Pak Lukman. dilancarkan nanti kegiatan dan anak-anak jadi hebat Amin. penguasaan kosakata bahasa Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bu Lia. Ya, Saya sama-sama Pak Lukman. mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bulia dan Pak Lukman sudah selesai mempraktikkan coachingnya dengan lancar ya. Di sini saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan untuk Bulia dalam pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Kalau tadi yang saya rasakan ketika melakukan seksi coaching tadi, Bu, saya sudah melaksanakan sesi coaching tadi sesuai alur Tirta, dari mulai menentukan tujuan tadi, lalu mengidentifikasi dan memunculkan tanggung jawab, tindak lanjut dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian Alhamdulillah tadi saya sudah bisa present, hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif, dan Alhamdulillah juga sudah bisa memunculkan pertanyaan berbobot. Dengan tadi indikator yang muncul adalah Pak Lukman sebagai coach akhirnya bisa mengidentifikasi permasalahannya. Pada ujungnya pun akhirnya bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Gitu, Bu. Iya, ini sesuai dengan catatan saya juga ya, Bu Diah ya. Saya sebagai observer melihat praktek coachingnya itu sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coaching yang sudah dipraktekkan, alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Mulia dan teman-teman sudah bisa memunculkan tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana, dan tanggung jawabnya juga. Selain itu juga, saya di sini ada catatan bahwa dalam praktek tadi, prinsip dari coachingnya itu sudah muncul, di mana Ibu Lia dan Pak Lukman sudah bisa memunculkan kemitraannya. Kemudian proses dalam perbincangan juga sangat kreatif dan sangat memaksimalkan potensi ya.
Di sini Ibu Liah sudah berhasil menggali potensi yang ada dalam diri Pak Lukman melalui pertanyaan berbobot yang tadi sudah Ibu kembangkan ya. Sehingga Pak Lukman itu mampu secara sendiri mengutarakan ide atau gagasan untuk pemecahan masalahnya. Nah, boleh ada satu pertanyaan lagi terakhir, Bu. Boleh. Pertanyaannya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dipraktekkan? Yang ingin lebih dikembangkan lagi itu apa? Ya, saya sih ingin tetap mengembangkan itu tadi ya Bu ya. Bagaimana caranya saya bisa memunculkan proses kreatif di prinsip coaching ini ya dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga eh, coaching ini bisa benar-benar tereksplor Bu. Sebenarnya inti permasalahannya itu di mana gitu. Lalu kalau kita sudah dapat inti permasalahannya, insya Allah mengarahkan untuk ke solusinya itu akan lebih tepat dan lebih efisien gitu Bu. Oh, baik. Jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah lebih mengeksplor, lebih latihan lagi ya, memperbanyak latihan untuk terjalinnya proses kreatif tersebut. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia atas waktunya, Pak Lukman. Selamat beristirahat mungkin ya. Proses coaching ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Dini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Terima kasih. sama-sama.